Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Nur Hasanah dan teman saya Mas Najih Mukorib akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik, Hukum, dan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama, pengertian paradigma, dan yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Najih. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usulnya dari beberapa bahasa diantaranya. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, yaitu para, yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai suatu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia. Sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada. Dan jikalau demikian, maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis, sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis Pancasila. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasar pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Dalam sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok. Selain sistem negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya Bapak Muhammad Hatta, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut Mohatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam politik negara, termasuk para elit politik dan penyelenggara negara, untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam sila-sila Pancasila, tersusun atas urut-urutan sistematis bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan, yaitu pada sila keempat. Adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut, yaitu moral ketuhanan pada sila pertama, moral kemanusiaan pada sila kedua, dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa, yaitu pada sila ketiga. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama pada sila kelima. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri. Demikian sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ya, saya ingin meneruskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Khofifah. Di sini saya ingin membacakan atau menerangkan sedikit tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang akan saya terangkan dulu yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pembangunan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, subjudul ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia ataupun sistem ekonomi Pancasila, bahwa tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu harus didasarkan pada kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan manusia, ekonomi untuk kesejahteraan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia. Politik ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar untuk membangun ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi, daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokrasi, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat yang demokratis berperan memaksakan
pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kapasitas hukum. Yang selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan komitmen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Sesuai dengan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya apa? Pancasila dapat dipaksa berlaku. Segi negatifnya adalah pembukaan dapat diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 37 hukum tertulis seperti UUD, termasuk perubahannya. Demikian juga UU dan peraturan perundang-undang lainnya harus mengacu pada dasar negara, sila-sila Pancasila dasar negara. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan pembahasan ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.